Salam, haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang bergabung di persekutuan Orait Labora PT HPU Sai Tambang Damai yang berbahagia. Salam saya dari Bontang, dari keluarga, dari jemaat Tuhan yang saya gembalakan buat Bapak Ibu saudara semua. Saya percaya kita semua sehat-sehat dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pengurus Persekutuan Orait Labora PT HPU Sai Tambang Damai dan juga kepada Bapak Pendeta Krisiano yang selalu menjadi penghubung antara saya dengan umat Tuhan yang ada di persekutuan Orait Labora PT HPU Sai Tambang Damai ini. Puji Tuhan, saya percaya saudara sukacita masih dengan saya Pendeta John Saris Tumurang di Bontang, sekalipun kita masih melalui akun YouTube ini, kita percaya Tuhan memakai segala hal untuk kemuliaan namanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan Yesus meminta permohonan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di sorga, kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur Tuhan hari ini kami kembali lagi akan mendengarkan firman Tuhan setelah kami memuji menyembah Tuhan. Urapilah firman yang akan kami terima hari ini, urapi hamba Tuhan yang menyampaikan, biarlah bahasa dan kalimat yang keluar adalah daripadamu, yang mudah dipahami, yang gampang dimengerti. Berkati ketika firman disampaikan ada banyak hal yang baik yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami konsentrasi, tidak sambil-sambilan mendengar firman Tuhan dan melakukan yang lain atau melihat yang lain, tapi kami pastikan hati dan pikiran dan tubuh kami ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati. Hari ini saya berikan tema buat kita. Firman Tuhan ini sangat memberkati saya dan saya akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berikan tema yaitu hidup dengan teratur. Saya ulangi, saya berikan tema hidup dengan teratur. Mari kita buka pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40. Saya tunggu sebentar, kita cari sama-sama. 1 Korintus 14 ayat 40. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi kita baca. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Haleluya. Segala sesuatu, kata firman Tuhan, harus berjalan atau berlangsung dengan sopan dan teratur. Berarti di sini kita bisa simpulkan, Tuhan suka anak-anaknya teratur. Tuhan tidak suka anak-anaknya asal-asalan, sembarangan, tidak punya aturan. Istilah zaman sekarang dibilang aut-autan, suka-suka. Dari hari penciptaan, dalam kitab Kejadian pasal 1, Tuhan membuat segala sesuatu yang diciptakan itu teratur. Tidak ada acak-acakan atau hal-hal yang tidak teratur yang diberikan Tuhan. Tuhan mau kita juga teratur. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 dikatakan, saya baca sebentar, Ibu. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Dikatakan di Kejadian pasal 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik, atau bisa kita terjemahkan sungguh sangat teratur. Jadi keteraturan ini rupanya Tuhan suka. Sangat dirindukan Tuhan. Saya tidak tahu, karena ini kan saya menyampaikan firman Tuhan, kita ibadah ini mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube.
tidak tahu apakah Bapak Ibu tadi datang ke tempat ini dengan teratur, diatur sedemikian rupa, atau sudah menjadi kebiasaan kita mengerjakan sesuatu termasuk ibadah asal-asalan. Lewat firman Tuhan hari ini kita harus ada perubahan. Harus ada yang kita tindakan untuk sesuatu kebaikan ke depan. Di Taman Eden Tuhan menciptakan manusia, ditaruhnya di Taman Eden. Semua taman itu diatur Tuhan dengan baik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, barulah Tuhan mengusir manusia itu dari Taman Eden, sehingga disitulah awalnya manusia sudah hidup kacau. Sampai pada hari ini ada banyak orang, termasuk orang Kristen, hidupnya kacau. Hidupnya tidak pernah mengalami yang namanya hal-hal yang baik dalam jangka waktu lama. Tuhan mengizinkan sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan mereka, Tuhan usir mereka dari Taman Eden, dan selama mereka hidup di luar Taman Eden, kesusahan dan penderitaan yang selalu silih berganti. Sampai pada hari ini. Kalau manusia itu tidak jatuh dalam dosa, maka sudah bisa dipastikan kesusahan, penderitaan, bukanlah menjadi bagian manusia. Tetapi ketika manusia itu berdosa, melanggar perintah Tuhan, maka penderitaan, termasuk penyakit, kesusahan, menjadi bagian manusia, susah dipisahkan. Lahirnya Yesus di Bethlehem yang kita peringati dengan Natal beberapa bulan yang lalu, dan tidak lama lagi di awal-awal Desember sudah banyak Natal, bahkan ada yang di akhir November. Kelahiran Yesus itu atau kedatangan Tuhan ke dunia ini, salah satu tujuannya adalah mengembalikan kita kepada sistem Taman Eden. Hidup yang teratur. Itu sebabnya setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat harus, saya ulangi, harus belajar hidup teratur. Kita tidak bisa berkata, aku percaya Yesus, aku lahir baru, aku punya Tuhan, tapi hidup kita hidup kacau. Ibadahnya kacau, tidurnya kacau, ucapannya kacau, keuangannya kacau, membentuk rumah tangga kacau, pacarannya kacau. Tuhan nggak mau demikian. Tuhan mau kita, sejak kita datang kepada Tuhan Yesus, kita lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup kita teratur, mulai teratur. Sangat luar biasa kalau kita bisa memulainya. Kalau kita masih saja hidup acak-acakan, hidup tidak teratur, hidup asal-asalan, sekalipun kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan jauh dari yang namanya kebahagiaan, dari yang namanya ketenangan, dari yang namanya menikmati berkat-berkat Tuhan. Segala sesuatu yang tidak teratur akan membuat masalah. Tapi segala sesuatu yang teratur akan menghasilkan hal yang baik. Saya berikan contoh. Seseorang yang teratur makan, kesehatannya akan bagus, seimbang. Orang yang tidurnya teratur, maka kesehatannya juga terjaga. Apapun yang dikerjakan dengan teratur, pasti menghasilkan hal yang baik. Saudara, Bapak, Ibu, punya kendaraan, mungkin motor atau mobil, atau Bapak Ibu yang kerja di tambang ini yang membawa alat, bisa ekskavator, dozer, atau loader, atau mungkin mobil sarana. Kenapa alat-alat itu bisa berjalan dengan baik? Karena di dalam alat itu ada mesin, ada motor menggerakkan, di mana motor itu membutuhkan bahan bakar, bisa solar, bisa premium atau pertalite. Ketika bahan bakar itu teratur masuk,
sesuai yang dibutuhkan oleh mesin untuk mendorong piston, untuk mendorong mesin tersebut, maka kita membawa alat tersebut enak. Sangat nyaman kita membawa. Tetapi ketika bahan bakar yang masuk kurang dari yang dibutuhkan oleh motor atau mesin tersebut, atau lebih dari yang dibutuhkan oleh mesin atau motor tersebut, maka kita pun membawanya akan kesulitan. Maka bisa mogok atau bisa macet itu mobil atau alat itu, dan itu akan menjadi tugas orang-orang yang ahli di bidangnya, orang-orang mekanik, teknisi yang dipekerjakan di perusahaan di mana Anda bekerja. Apa yang dikerjakan supaya kembali kendaraan atau sarana itu berjalan dengan baik, dicek semua. Apakah kelistrikannya bagus, teratur, apakah pencahayaan kalau waktu malam teratur atau kedip-kedip atau seperti apa, maka dikerjakan lagi sebaik-baiknya. Jadi dengan kata lain, di mana-mana keteraturan itu perlu, bukan hanya dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam diri kita ini, dalam keluarga, tapi di segi manapun keteraturan itu sangat perlu. Di dunia badani, di dunia rohani, di dunia tambang juga, semua keteraturan itu sangat diperlukan. Tuhan mau, ulangi, Tuhan mau, Tuhan menunggu, Tuhan menantikan, agar dalam hidup kita sehari-hari, kita dari bangun pagi sampai kita nanti tidur malam, kita memiliki hidup yang teratur. Jangan asal-asalan. Ya, ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, mengatur rumah tangganya dengan baik. Bapak-bapak menjadi bapak rumah tangga, mengatur anak-anaknya dengan baik. Sudah cukup banyak manusia di dunia ini yang hidupnya kacau balau. Sekolahnya kacau, keuangannya kacau, rumah tangganya kacau. Bahkan banyak anak-anak Tuhan ibadahnya kacau. Suka-suka. Hari ini datang, minggu depan gak datang. Datang 2 kali, absen 4 kali. Jadi pagi berdoa. 1 minggu tidak berdoa pagi. Banyak orang juga ucapannya kacau. Sedikit-sedikit cakap kotor, sedikit-sedikit maki-maki, sedikit-sedikit bohong, sedikit-sedikit gosip. Capek Tuhan melihat orang-orang demikian. Makanya orang-orang demikian jauh dari berkat Tuhan. Jauh dari ketenangan. Orang-orang yang hidupnya teratur, bukan hanya dirinya yang diberkati. Orang yang melihatnya pun diberkati. Kita buka Matius pasal 5, dikatakan di sini. Matius pasal 5, ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang-orang yang melihat anak-anak Tuhan, ketika melihat anak-anak Tuhan hidupnya teratur, perbuatannya teratur, maka orang yang melihatnya jadi pingin datang sama Tuhan, memuliakan Bapa di sorga. Tetapi berapa banyak orang melihat orang-orang percaya atau kita, orang itu jadi tambah gak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kehidupan kita atau kehidupan orang Kristen tidak teratur. Saya kasih contoh lah di rumah. Saya percaya tidak ada kita yang pingin misalnya ya, di rumah. Begitu kita pulang, kita lihat sepatu di tempat sepatu, baju di tempat baju, piring di tempat piring. Senang kita melihatnya. Tapi bagaimana kalau begitu Anda pulang, sepatu dekat meja makan, piring di ruang tamu, kaos kaki di dekat kompor, Alkitab sembarang taruh di lantai. Wah, kita pun pusing.
Udah banyak masalah di luar, melihat keadaan seperti itu lagi, tambah lagi pusing. Artinya orang-orang yang hidup teratur itu, dilihat orang tenang hati. Tapi begitu kita melihat orang yang tidak teratur, kita aturannya seharusnya kita bisa tenang, jadi nggak tenang. Tidak sedikit bapak-bapak pulang ke rumah marah-marah, ibu-ibu pulang ke rumah marah-marah karena anak-anak mainannya semua diserak, baju di sana, pakaian kotor di sana. Ya, jujur, sejujur-jujurnya kita semua ingin melihat hal-hal yang teratur. Tetapi kadang-kadang kita sendiri tidak pernah hidup teratur. Nah, ini tidak bisa diteruskan. Hari ini kita bertobat sungguh-sungguh. Katakan sama-sama, saya bertobat sungguh-sungguh. 2, 3 ya. Saya bertobat sungguh-sungguh. Jangan kalah dengan binatang. Binatang ciptaan Tuhan yang kecil, hidup teratur. Mari kita buka Amsal pasal 30. Saya tunggu Bapak Ibu mendapatkannya. Amsal pasal 30. Setelah Mazmur ada Amsal. Mazmur, Pengkhotbah, Amsal. Amsal 30, Amsal 30 ayat 27. Kita baca sama-sama dua ya. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Wow. Belalang tidak punya raja, tetapi semuanya berbaris dengan teratur. Ini binatang kecil. Tidak punya pemimpin, tetapi bisa berbaris dengan teratur. Orang-orang yang hidupnya tidak teratur, berarti standarnya di bawah belalang. Ayo Bapak Ibu, masih kita teruskankah hidup tidak teratur? Nanti kalau bapak-bapak pulang ke rumah, ketemu istri sama anak, anggota keluarga, mungkin lagi off atau cuti. Marilah berikan contoh, atur semua yang bisa diatur. Di gereja, jangan tinggal duduk manis, orang yang atur semua. Di persekutuan ini, jangan tinggal duduk manis, orang yang atur semua. Kita duduk manis, tinggal nunggu siap. Anda harus bertindak. Lihat mana yang perlu dibereskan. Sadari bahwa kitalah yang memulai, bukan tunggu orang memulai. Ketika kita tunggu orang memulai, maka nggak akan mulai-mulai. Kita, saya, saudara saya, kita yang memulai. Mulai hidup teratur, jangan kalah dengan belalang. Kekristenan tercemar bukan ulah agama lain, tetapi ulah orang Kristen tersebut dengan bagaimana hidup tidak teratur. Kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya Mahatma Gandhi yang ada di India, dia katakan begini, karena dia belajar semua agama di dunia ini. Dia belajar tentang Yesus. Dia belajar kisah Yesus. Lalu Mahatma Gandhi bilang, seandainya orang Kristen di India hidupnya seperti Yesus, maka dalam waktu 10-20 tahun, maka India akan memeluk agama Kristen keseluruhan. Mahatma Gandhi. Karena dia tahu bagaimana disiplinnya Yesus hidup, teraturnya Yesus hidup. Tetapi melihat orang-orang Kristen di India hidupnya tidak seperti teraturnya Yesus, maka muncullah kalimat. Apakah kita sudah bisa dikatakan hidup teratur? Sehingga orang-orang tertarik mempercayai Yesus. Atau kita lebih parah. Saking teratur soal uang, kita terlilit utang. Tetangga kita, teman-teman kerja kita, tahu kita itu tukang utang.
Saking tidak teraturnya tinggal di rumah bersama anak dan istri, akhirnya melakukan hal-hal tidak senonoh, selingkuh, berzina. Sehingga berita itu diketahui oleh seluruh keluarga, kita jadi masalah. Otomatis kita pun akan malu ke gereja. Bukan hanya ke gereja kita malu. Kalau orang bertanya agamanya apa, dia Kristen, malu kita. Yesus pun malu punya anak seperti kita kalau demikian. Mari belajar hidup teratur. Taati aturan Tuhan. Tuhan selalu berbicara lewat firman yang kita dengar. Banyak cara Tuhan berbicara. Hari ini saya diberikan Tuhan berbicara kepada saudara supaya lewat firman Tuhan kita mulai hidup teratur. Atur jam ibadah. Di sini di tempat ini jam berapa mulai? Jam berapa nanti selesai? Jangan datang terlambat. Pingin keburu pulang dulu. Sudah datang cepat, tidak bikin apa-apa. Kalau memang kita datang cepat, bantu. Di rumah bisa bantu tugas istri. Bantukan anak untuk pergi sekolah. Di gereja kita bantu pengurus gereja. Bukan kita jadi mengambil bagian, mengambil alih tugas, tidak. Bantulah yang bisa dibantu. Kerjakan dengan baik, sebaik-baik. Orang berhasil itu harus punya prinsip. Saya belajar dengan prinsip ini. Kalau kita dikasih tugas, kita kerjakan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Kita kerjakan sebaik mungkin dan secepat mungkin yang kita bisa. Maka akan terpupuk kebiasaan hidup teratur. Kita tidak lagi hidup acak-acakan, hidup di luar aturan, hidup suka-suka. Saudara yang sudah orang tua, yang sudah punya anak remaja atau lebih dewasa dari remaja, sangat-sangat dipastikan bahwa bapak atau ibu ingin kali anak Anda teratur. Tetapi pertanyaannya ketika kita dulu masih muda atau remaja, apakah kita teratur? Sering sekali kita hanya menuntut orang lain teratur, kita sendiri belum. Itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau mungkin dulu remaja atau pemuda kita tidak hidup teratur, tetapi sekarang sudah mulai hidup teratur, oke saja kita bisa mengatur anak-anak kita. Artinya kita sudah bisa mereka lihat. Kalau dulu kita masih muda, kita belum menikah kan anak kita belum ada. Mereka tidak bisa lihat. Ya. Seorang bapak pengajar kaum pria berkata, anak itu tidak akan selalu mendengar apa yang kita katakan atau melakukan apa yang kita katakan. Tetapi anak itu akan selalu melakukan apa yang kita lakukan. Dia akan menciplak. Kalau orang tuanya hidup teratur, maka anaknya bisa hidup teratur. Bapak Ibu tahu firman Tuhan yang ada di Galatia pasal 5, 22-23 mengenai buah-buah Roh Kudus. Buah-buah Roh Kudus yang adalah sifat Tuhan sendiri. Saya akan bacakan sebentar buat kita supaya kita diberkati. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh. Dituliskan di situ penguasaan diri. Menguasai diri. Orang-orang yang bisa menguasai diri adalah orang-orang yang hidupnya teratur. Lihat di jalan-jalan. Mereka naik kendaraan, begitu minum air mineral, tinggal buka kaca, buang. Bagi yang merokok, selesai merokok, untungnya itu buang sembarangan. Itu gambaran orang-orang yang hidup kacau. Makan permen, makan roti.
jauh dari negara-negara lain. Sampai hari ini Indonesia masih menyandang status negara berkembang, belum negara maju. Karena hampir 98% penduduk Indonesia hidupnya tanpa aturan. Hanya 2%. Buang sampah sembarangan lah, ke sungai buang sampah. Lampu merah diterobos. Dilarang parkir tetap parkir. Tidak ada keteraturan, jauh dari berkah. Lihat negara-negara yang maju. Salah satunya Singapura, Swiss, Luxembourg. Mereka hidup teratur. Saudara lihat berita yang dulu yang anaknya Pak Ridwan Kamil tenggelam di sungai Swiss begitu bersih. Karena nggak ada orang buang sampah di situ. Ini orang Indonesia, anak-anak Tuhan masih hidup acak-acak. Suka-suka. Kita nggak bisa mengubah bangsa kita, tapi paling tidak kita berubah. Di rumah kita berubah, di sini kita berubah. Dengarkan firman Tuhan. Teratur dalam hidup, dalam segala aspek hidup saudara. Marilah hidup dengan teratur agar kita menjadi berkat. Di mana saja kita menjadi orang teratur. Di rumah, di gereja, saya ulangi lagi, di rumah, di gereja. Di sekolah bagi yang sekolah. Di dalam pekerjaan. Jangan main-main gelap di dalam pekerjaan. Kalau memang terlambat, katakan terlambat. Jangan nepotisme di sana. Di lalu lintas. Di tambang itu ada banyak rambu-rambu di situ. Petunjuk-petunjuk. Jangan nyelip-nyelip, diam-diam melanggar. Di mana saja. Kemudian waktu perlu kita atur. Atur ibadah. Atur waktu makan. Waktu tidur. Waktu ibadah. Atur baik. Kemudian atur uang Anda. 10% itu milik Tuhan. Di mana Anda bergereja. Gereja Toraja kah, gereja Pentakosta kah, gereja Advent kah, gereja Katolik kah. 10% itu milik Tuhan. Atur baik-baik. Jangan belikan, jangan keluarkan uang untuk alkohol. Bahkan sebenarnya untuk nikotin pun tidak boleh kita belikan. Karena itu hasil keringat kita itu harus kita pakai untuk hal-hal yang baik. Mohon maaf saya harus singgung itu. Jangan belikan. Kemudian atur baca firman Tuhan. Teratur makan. Teratur minum. Atur anak-anak kita. Bahkan cara duduk di gereja pun kita atur. Cara makan pun kita atur. Wow, banyak sekali yang harus kita kerjakan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Waktu yang lain saya akan sampaikan lagi mungkin sambungannya. Terbatas waktu kita hari ini. Saya percaya yang terutama hari ini kita lakukan, kita mulai hidup teratur. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan ini. Sekaligus kita berdoa siapa dan kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Untuk kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing, ke tempat pekerjaan kita, bagian-bagian pekerjaan kita masing-masing. Mari kita tutup mata, itu Alkitab saudara, kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat firman Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 40 bahwa segalanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Hari ini hamba-Mu berhenti berbicara sekarang, tapi firman-Mu terus berkumandang dalam hidup mereka. Kalau selama ini mereka masih hidup suka-suka tanpa aturan, bertobatlah sungguh-sungguh mulai hari ini. Mereka tinggalkan kebiasaan buruk mereka yang selalu hidup tanpa aturan. Mulai hari ini sebagaimana firman Tuhan, biar kami menjadi teladan bagi orang lain. Ketika orang-orang melihat kami, maka orang-orang akan memuliakan Tuhan, tertarik mengenal Tuhan. Karena kami sudah hidup teratur. Berkat-Mu mengalir
bahkan yang mengikuti ibadah di hari-hari berikutnya ketika menonton YouTube ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, hamba-Mu berdoa sekiranya ada umat-Mu yang kurang fit tubuhnya, kurang sehat, sembuhkan, ulurkan tangan. Yang mungkin keluarga dimanapun berada, lindungi keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka, atau mertua, besan, ataupun siapa dalam keluarga mereka. Tuhan memberkati. Berkati manajemen PT HPU di dalam nama Yesus. Berkati persekutuan Ore Labora PT HPU, pengurus-pengurusnya semua Tuhan memberkati. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati semua. Berkati Kutai Kertanegara, berkati Tuhan Kalimantan Timur, berkati Indonesia kami tercinta. Presiden dan seluruh jajarannya sampai tingkat pemerintahan terendah. Tuhan berkati Kapolri, Tuhan berkati Panglima, Tuhan berkati Kapolda, Tuhan berkati Tuhan seluruh jajaran kepolisian. Terima kasih, doa kami sampai ke hadirat-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, di lain kesempatan kami bisa mendengarkan lagi firman Tuhan yang lebih dahsyat lagi dari hamba-hamba Tuhan yang Tuhan izinkan melayani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara umat Tuhan, persekutuan PT HPU, kita akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita bangkit berdiri. Saudara berdiri, angkat tangan kita masing-masing kepada Tuhan. Pulanglah nanti dengan berkat dari sorga. Diberkatilah kita secara kerohanian, iman yang bertumbuh. Diberkati secara badani, kesehatan yang prima dan panjang umur. Diberkatilah kita secara materi, kelimpahan dan kemakmuran menjadi milik kita. Bawalah berkat Tuhan dari tempat ini ke tempat di mana engkau akan melakukan tugasmu dan engkau akan tinggal. Turunlah kiranya kasih dari Allah Bapa yang melimpah-limpah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita masing-masing mulai pada hari ini sampai pada hari yang Tuhan sudah tentukan Dia akan datang kedua kali menjemput kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita terima berkatnya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Shalom buat kita. Sampai jumpa di lain waktu dengan berkat yang lebih besar. Tuhan berkati. Haleluya.